Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Takmir Masjid Ad-Da'wah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada sore yang cerah ini. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang di bulan yang disebut dengan bulan Muharram, maka kajian tentang topik yang berkaitan dengan tuntunan ibadah di bulan Muharram itu penting untuk kita kaji dan kita dalami. InsyaAllah 1 jam ke depan dalam kajian kita pada sore hari ini. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang bulan Muharram, sebenarnya bulan Muharram itu salah satu dari nama bulan yang jumlahnya 12 dalam sistem kalender Hijriyah. Dalam apa? Sistem kalender Hijriyah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan di hari penciptaan langit dan bumi bahwasanya jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 36, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun. Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, indallahi, menurut Allah, 12 syahrun, ada 12 bulan, fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardo, di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Di sini disebut samawat, Pak, atau Bu, jamak, menunjukkan langit itu tidak hanya satu, tapi dalam kajian saintifik berapa? Ada 7 langit. Makanya Al-Quran menggunakan bentuk jamak atau plural, pakai as-samawat, langit-langit. Tapi ketika menyebut bumi itu wal ardo, padahal dalam kajian saintifik bumi itu ternyata tidak hanya 1 lapis gitu. Juga ada 7 lapis. Tapi kenapa kok bumi hanya menggunakan bentuk mufrad atau singular? Karena manusia itu lebih mudah berimajinasi ke atas daripada ke bawah gitu. Dan sehingga manusia melakukan imajinasi ke atas bisa naik apa, Pak? Ke planet yang lain atau naik ke ruang angkasa. Belum ditemukan, Pak, misalnya manusia melakukan penyelaman ke bumi. Dan sehingga Al-Quran pakai as-samawat, karena manusia lebih mudah untuk berimajinasi ke atas daripada apa? Ke bawah. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Maksudnya bulan yang sangat mulia, sangat sakral, dan sangat apa, Pak? Keramat atau enggak itu? Keramat dalam konteks
kita digunakan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, bukan keramat dalam arti apes Pak atau sial ya. Karena bulan Muharram bagi orang Jawa itu kan disebut apa Pak? Sasi Syuro. Nah, Sasi Syuro itu sebenarnya dari bahasa Arab Pak, Asyura itu, Asyura tanggal 10 Muharram, tapi karena orang Jawa susah sehingga Asyura jadi apa Pak? Suro. Itu dalam sistem kalender Jawa yang dulu dibikin oleh Sultan Agung Kerajaan Mataram yang hidup di abad 17. Ketika itu orang Jawa sudah punya penanggalan yang disebut apa Pak? Kalender Saka atau Soko itu, yaitu kalender warisan dari Hindu. Tapi oleh Sultan Agung pada tahun, saya masih ingat Pak tanggalnya, 8 Juli 1633 itu digabung antara kalender Hijriah dengan kalender apa? Jawa, sehingga lahirlah kalender Soko itu Pak, sehingga lahirlah apa? Kalender Jawa yang Islam. Sasi yang pertama disebut apa? Syuro, itu sebenarnya dari bahasa Arab apa? Asyura itu. Kalau dalam kalender Hijriah apa? Muharram. Muharram orang Jawa nyebut apa? Syuro. Terus apa? Sofar, itu orang Jawa menyebut apa Pak? Safar. Terus Maulud. Maulud itu Rabiul Awal, itu bahasa Arab sebenarnya. Maulud itu orang yang dilahirkan, maksudnya apa Pak? Bulan yang di situ Nabi dilahirkan, maksudnya Maulud atau Maulid, itu semuanya dari bahasa Arab. Terus Rabiul Tsani itu apa? Ba'da Maulud. Ba'da itu ya bahasa Arab Pak, ba'da, setelah Maulud, yaitu setelah bulan Maulud itu. Maulud, ba'da Maulud, terus apa Pak? Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadi Tsani, terus apa? Rajab. Terus sabadan ini ku apa Pak? Ruwah. Itu orang Arab nyebut apa? Sya'ban. Ruwah itu dari kata arwah, sebenarnya bahasa Arab juga Pak. Arwah karena apa? Tradisi Islam di Hadramaut. Hadramaut itu mana? Di Yaman. Kalau bulan Sya'ban itu orang melakukan haul Pak. Haul itu apa? Kirim doa. Tapi kalau kita di Muhammadiyah nggak punya tradisi itu ya. Jadi tidak perlu kirim doa, tapi cukup mendoakan. Nggak usah doanya dikirim, tapi didoakan. Itu ya. Nah, itu arwah. Tapi kalau tahun Muharramnya apa? Sya'ban. Ramadan jadi poso Pak. Terus apa? Syawal sama, terus apa? Selo niku Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah apa? Besar. Nah itu kalender Jawa Islam, penggabungan antara tahun Saka Hindu dengan kalender apa? Hijriah yang dilakukan oleh Sultan Agung Kerajaan Mataram tahun berapa tadi? Tanggal 8 Juli 1633 itu. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi dalam surah At-Taubah tadi, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan apa? Haram. Nah, untuk memahami ayat ini maka kita perlu untuk merujuk kepada hadis Pak. Karena hadis itu apa? Bayanun lil Quran, penjelas Al-Quran. Ini penting dalam metodologi tafsir kan semacam itu. Tafsir itu ayat menafsirkan ayat, atau kalau tidak ditemukan apa? Kita cari pada hadis. Itu penting Pak, metodologi tafsir ya. Bukan sebagaimana sekarang itu siapa Pak? Syekh Panji Gumilang menggunakan tafsir sendirian Pak, itu jadi masalah itu. Bilangnya bukan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tapi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu jadi masalah. Kenapa? Karena Al-Quran itu
secara lafdhan wa ma'nan, secara lafadz dan redaksi itu dari Allah. Sehingga Al-Imam Al-Juwaini ketika menjelaskan tentang inzalul Quran, bagaimana Al-Quran itu turun, yang pertama Nabi disuruh oleh malaikat Jibril untuk melakukan ini, kamu jangan melakukan ini. Ini muncul apa Pak? Hadis Pak. Karena hadis itu juga sebenarnya wahyu. Yang cara yang kedua, ini cara bagaimana Al-Quran turun Pak. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad iqra' hadzal kitab. Wahai Muhammad, bacalah kitab ini. Sehingga ekspresi Al-Quran itu juga dari Allah gitu. Bukan dari Nabi. Makanya Al-Quran itu lafdun wa ma'nan, lafad dan apa Pak? Dan maknanya dari Allah. Itu pandangan jumhur ulama Pak. Makanya kalau kita menyebut Al-Quran la yunsabu illa ilallah, tidak disandarkan kecuali kepada Allah. Sehingga tradisi sejak generasi salaf Pak sampai sekarang, kalau mengutip Al-Quran itu ya qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Tidak ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu enggak ada ya. Dan itu bahaya Pak, nanti memunculkan pemahaman seolah-olah redaksi Al-Quran itu berasal dari Nabi. Nah ini nanti memunculkan celah bagi agama Islam ini, sebagaimana kajian orientalis yang mengatakan Quran was written by Muhammad. Al-Quran itu ditulis oleh Nabi Muhammad. Itu jadi masalah itu. Nah, sehingga kita dalam pandangan mayoritas ulama Pak, dan ini pendapat mainstream, ketika mengutip Quran ya qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Nah kalau kita lihat di dalam hadis Pak, hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sanatu ithna asyara syahrun, 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan apa? Haram. Thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah bulan apa Pak? Bulan keberapa? 11. Orang Jawa nyebut apa? Selo. Dzulhijjah besar, Muharram Syuro. Berarti tadi bulan 11, 12, 1. Terus Rajab, ada bulan Rajab. Kalau Rajab bulan keberapa ini? Ke-7 ya. Jadi ngitungnya Pak, yang paling mudah Ramadan itu bulan ke-9. Sebelumnya apa? Sya'ban 8. Berarti sebelumnya Rajab bulan ke-7, yang posisinya antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berarti 3 berurutan, 1 sendiri Pak. Ini yang disebut bulan haram. Terus kenapa disebut bulan haram Pak? Bulan haram itu sebenarnya sudah dikenal di tradisi bangsa Arab Pak, sebelum Islam datang. Bulan haram itu bulan yang cukup sakral, sehingga orang dilarang melakukan perang. Maka dalam ayatnya apa Pak? Tadi, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Terus apa Pak? Dzalika dinul qayyim. Terus apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu fala tadlimu lan ojo ngani ngoyo sapa sira kabeh fihinna ing dalam bulan-bulan haram itu Pak, yang jumlahnya 4 itu. Anfusakum ing awa-awa ira kabeh. Berarti orang tidak boleh melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Di antaranya dengan apa? Melakukan perang. Karena kalau orang melakukan perang potensinya cuma 2. Yang pertama Bapak terbunuh, yang kedua membunuh. Kalau kita terbunuh, mendolimi diri sendiri. Kalau kita membunuh orang lain, mendolimi orang lain itu. Sehingga ketika Islam datang Pak, bulan haram ini masih disakralkan oleh
agama Islam dalam artian tidak boleh melakukan apa? Peperangan. Dan ini penting Pak, karena di tengah pemikiran global Pak, sekarang kan Islam ini diidentikan dengan agama apa? Terorisme. Tapi justru Islam itu sebenarnya tidak mengenal terorisme. Di sini artinya orang melakukan jihad itu ada aturannya. Di antaranya aturan waktu. Kalau 4 bulan haram tidak boleh berperang Pak. Ini etika perang dalam Islam yang mungkin tidak ditemui di agama-agama lain. Waktunya saja diatur. Berarti kalau bulan haram tidak boleh melakukan apa? Peperangan itu. Sampai waktunya diatur. Sehingga jihad itu ada beberapa prinsip dan aturan Pak. Bukan sebagaimana jihad kelompok-kelompok fundamentalis, radikal itu yang jihadnya apa? Membabi buta atas nama agama itu. Oke. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir Pak, ini saya coba perlihatkan di kitab tafsir Ibnu Katsir, atau nama tafsirnya apa? Tafsir Al-Quran Al-Azim. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat di surah Taubah tadi Pak, yang berkaitan dengan bulan-bulan haram. Dalam pandangan Ibnu Katsir, bulan haram itu dihubungkan dengan ibadah haji Pak. Dengan ibadah apa? Haji itu. Maksudnya bagaimana? Kita coba lihat ya. Dzulqa'dah, Dzu itu yang punya, Qa'dah itu duduk. Maksudnya orang disuruh istirahat. Kalau jenengan mau berangkat berhaji, Dzulqa'dah itu sudah harus persiapan Pak. Sampai sekarang ya, pemberangkatan jemaah haji itu biasanya di pertengahan Dzulqa'dah atau di akhir Dzulqa'dah itu sudah mulai apa Pak? Berangkat. Kemarin jenengan ingat atau enggak? Kloter pertama tanggal berapa? Tanggal 1 apa Bu? 1, itu kira-kira di tanggal berapa Dzulqa'dahnya? Pokoknya kalau enggak pertengahan akhir Pak, sekitar pertengahan ya gitu kan. Oke. Nah, haji juga ada mikot zamani, ada apa Pak? Mikot makani. Mikot zamani itu apa? Waktu pelaksanaan ibadah haji, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi manasiknya di Dzulhijjah itu. Kemudian berikutnya Dzulhijjah. Dzul itu yang punya, hijjah itu maksudnya bulan haji. Karena manasik haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Orang persiapan melakukan haji mulai tanggal berapa Pak? Maksudnya melakukan manasiknya loh. Tanggal 8 itu disebut apa? Yaumut Tarwiyah. Dulu Nabi berangkat ke Mina Pak. Kalau Yaumut Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Tarwiyah itu artinya menyediakan persediaan air Pak. Karena dulu di Mina tidak ada sumber air. Nabi ketika sudah sampai Mina Pak, melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak dijamak dan qasar. Berarti cuma 2 rakaat tapi tidak usah dijamak. Itu di yaumut apa Pak? Tarwiyah. Meskipun kalau hajinya jenengan ikut pemerintah biasanya yaumut tarwiyah sekarang langsung ke Arafah Pak. Tapi dulu yang dilakukan Nabi apa? Ke Mina. Terus hajinya sah atau enggak? Sah, karena tidak wajib. Bisa dipahami ya? Enggak wajib. Hanya kesunahan itu. Nah, mulai melakukan haji tanggal 9. Tadi habis ke Mina ke Arafah itu. Ketika sudah zawal, itu mulai pelaksanaan apa Pak? Wukuf di Arafah. Jenengan melakukan apa? Salat duhur, salat asar secara jam'an wa qasran, dijamak dan diqasar. Jamaknya apa? Jamak takdim. Berdoa terus sampai ghurubus syamsi, matahari apa? Terbenam gitu. Setelah matahari terbenam, kemana Pak? Kalau wukuf hukumnya apa? Fardunya haji.
Jadi kalau orang haji harus apa? Melakukan wukuf, karena Nabi bilang apa? Al-hajju Arafah. Haji itu melakukan wukuf di padang Arafah. Lah bagaimana kalau sakit, Pak? Dirawat di rumah sakit. Makanya apa? Disafarikan wukuf gitu. Dibawa ambulan, yang penting apa? Sampai di tempat wukuf itu. Nah, meskipun sebentar kan, yang penting kan wukuf, Pak. Karena kalau tidak wukuf berarti hajinya tidak sah gitu. Nah. Ya, karena termasuk rukun haji. Kalau rukun itu kan harus dikerjakan. Ya, kalau nanti sudah ghurubus syamsi, kemana? Ke Musdalifah, melakukan mabit gitu. Yang pertama kali dilakukan apa, Pak? Menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, jamak apa? Takhir gitu. Ya, setelah sholat baru cari apa, Bu? Cari kerikil ya. Sebagian jamaah terburu-buru langsung cari kerikil, padahal belum sholat apa? Maghrib dan isya dengan di jamak takhir hadiah itu. Cari kerikil jumlahnya berapa? Ada yang disediakan, ada enggak, tergantung travelnya, Bu. Nah kalau sudah disediakan ya enggak usah cari kerikil, maksud saya gitu loh. Oke ya. Berarti kalau cari kerikil berapa? Untuk melempar 3 jumroh ini tanggal 10 itu jumroh apa? Aqobah 7 kerikil. Tanggal 11 3 jumroh, ula, wusta, Aqobah. Tanggal 12 sama. Kalau jenengan mau ngambil nafar awal kembali ke Mekah gitu. Kalau mau mabit terus sampai tanggal 13 itu nafar tsani. Berarti juga melempar 3 jumroh. Berarti ada 3 jumroh tadi, 7 kali 3 21. 21 kali 3 berapa, Bu? 6 berapa? 63. Karena tadi tambah Yaumun Nahri tanggal 10 itu 7 kerikil, berarti 70 kerikil. Maksud saya gitu, Bu ya, itu. Nah, itu. Nah, terus setelah itu di Yaumun Nahri tanggal 10 Dzulhijjah yang dilakukan apa tadi? Melempar jumroh Aqobah. Aqobah saja. Nanti akan lewat akan lewat ula, wusta, dan dilewati saja sampai Aqobah itu. Sampai apa? Aqobah itu yang dilempar. Setelah itu Nabi melakukan haji. Haji itu memotong hewan korban. Nah, tapi sekarang hajinya sudah diurusi, Pak, itu. Sudah ada yang mengurus. Kemudian melakukan tahallul. Melakukan apa? Tahallul. Nah, setelah itu kalau Nabi itu melakukan tawaf, berarti kembali ke Masjidil Haram. Tapi sekarang susah dilakukan, Pak, karena memang pemerintah tidak menyediakan dan memang tidak ada jasa transportasi. Makanya biasanya tawaf sama apa? Tawaf sama sa'inya itu nanti kalau setelah kembali dari Mina. Tapi yang dilakukan Nabi tanggal 10 itu apa? Tawaf sama sa'i, dan ini tidak harus dikerjakan ketika itu. Boleh nanti belakang-belakangan boleh gitu. Kenapa, Bu? Ya tawafnya tawaf ifadah. Tapi tawaf ifadah tidak harus tanggal 10. Nanti jenengan habis mabit di Mina, kembali ke Mekah baru tawaf ifadah ya, Bu? Boleh gitu. Maksudnya nggak harus tanggal 10. Tapi yang dilakukan Nabi tanggal berapa? 10. Setelah itu sa'i. Ya, itu sa'i ya, antara apa? Sofa, dan dimulai dari Sofa berakhir Marwah, itu 7 kali gitu. Nah, kemudian tanggal 11 melakukan apa, Bu? Melempar 3 jumroh. Jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Waktunya setelah zawal, masuknya sholat duhur itu kalau Nabi. Tapi kalau sekarang karena kondisinya kayak gitu, diperbolehkan apa, Pak? Waktu duha. Maka sebagian jamaah waktu duha sudah mulai melempar. Kemudian setelah itu mabit di Mina ya. Tanggal 12 juga sama. Melempar jumroh 3 jumroh dan mabit di
Mina. Berarti kalau jenengan mau ngambil nafar awal sebelum matahari terbenam segera meninggalkan Mina. Kalau ngambil nafar tsani berarti sampai tanggal 13. Artinya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, haji itu dilaksanakan di mana? Di bulan Dzul Hijjah tadi. Dzul Hijjah, makanya disebut bulan haji. Lah kemudian Muharram. Muharram ini bulan 1. Artinya Muharram itu yang dilarang dan yang dihormati. Kenapa demikian? Karena bulan Muharram itu bulan yang mana orang haji itu pulang ke rumah, Pak, gitu. Sehingga Islam memproteksi keselamatan orang yang berhaji. Jangan sampai jenengan haji terus pulang tinggal nama. Kenapa? Karena habis haji langsung pergi perang. Makanya Muharram nggak boleh apa? Melakukan perang. Jenengan kan habis melakukan ibadah haji. Kalau nanti habis dari Mekah langsung ikut perang, Pak, pulang tinggal nama. Dan kita sekarang Pak jamaah haji kan juga baru-baru pulang kan, sudah di bulan Muharram itu. Ya. Kemudian Rajab. Nah, Rajab ini yang agak nyele karena tadi di bulan 7. Kalau jenengan sudah berada di bulan 7, Pak, artinya jenengan sudah lama meninggalkan Baitullah. Muncul rasa kangen, Pak. Kapan bisa kembali ke Baitullah lagi? Yang bisa dilakukan apa? Melakukan umroh. Itu menurut siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Artinya bulan Muharram itu dihubungkan dengan apa? Ibadah haji. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat bulan yang pertama dari sistem kalender Hijriah yang disebut apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram itu, Pak, satu-satunya bulan yang disebut dengan Syahrullah. Satu-satunya bulan yang disebut apa? Syahrullah. Alasan atau dalilnya apa? Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan, Pak, Syahrullah, di bulannya Allah Al-Muharram, yaitu Muharram. Berarti bulan yang baik untuk melakukan puasa itu bulan Ramadan, Pak. Ini wajib hukumnya. Kemudian setelah itu apa? Bulan Muharram itu. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau bulan Muharram itu disebut Syahrullah, bulannya Allah. Kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah, itu maknanya baik atau enggak, Pak? Positif atau negatif, Bu? Positif. Misalnya baitun, rumah. Baitun itu tergantung siapa yang memiliki, bisa baik, bisa tidak. Kalau rumahnya digunakan untuk ibadah, baik. Tapi kalau rumahnya digunakan untuk maksiat, jelek, Pak. Tapi kalau sudah disebut Baitullah, rumahnya Allah, pasti baik, tidak mungkin jelek. Baitullah apa? Masjid gitu. Makanya kalau disebut Baitullah ya jelas baik gitu. Enggak ada makna atau konotasi negatif. Demikian juga misalnya hamba. Itu disebut apa bahasa Arabnya? Abdun. Abdun, hamba. Hamba itu bisa soleh, bisa toleh, Pak. Soleh kalau dia beribadah kepada Allah. Tapi kalau toleh, bahasa Jawa jadi tolah toleh itu, Pak. Lawannya soleh kan apa? Toleh itu, tolah toleh itu. Nah, itu artinya dimurkai oleh Allah. Gitu. Tapi kalau jenengan disebut Abdullah, hambanya Allah, itu jelas maknanya baik, Pak. Berarti kalau Abdullah melakukan pengabdian ibadah kepada Allah. Beda dengan misalnya Abdun disandarkan kepada yang lain. Abdul Butun. Kalau jenengan tahu bahasa Arab, Abdul Butun itu apa, Bu? Nah, maknanya Butun itu batnun, perut, hamba perut. Berarti suka makan itu Abdul Butun. Kalau hamba uang apa, Pak? Abdul Fulus, hamba uang. Itu. Kalau suka tidur apa?
Abdul Qafa. Nah, kalau disandarkan ke yang lain itu kadang nilainya maknanya tidak selalu positif. Tapi kalau disandarkan kepada Allah itu pasti positif. Nah, sehingga kalau bulan dikatakan syahrullah, bulannya Allah, berarti maknanya baik dan positif. Dan diantara bulan, Pak, yang namanya itu disandarkan kepada Allah yaitu bulan apa? Muharram. Kemudian berikutnya, Pak, bulan yang sudah diagungkan oleh umat-umat terdahulu, Pak, di antaranya umat Yahudi dan umat Nasrani, itu bulan apa? Muharram itu. Nah, sehingga ketika Nabi datang di kota Madinah, Pak, dan melihat orang Yahudi itu apa? Melakukan puasa Muharram itu. Ketika itu Nabi agak agak gawok gitu, gumun gitu. Dan di situ dikatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, sesungguhnya bulan Muharram itu yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, menunjukkan bulan Muharram itu sudah dianggap istimewa oleh orang Yahudi dan Nasrani. Artinya ahlul kitab, Pak, baik Yahudi maupun Nasrani sudah mengagungkan apa? Bulan Muharram. Dan secara khusus mereka melakukan apa, Pak? Puasa yang disebut dengan puasa apa? Asyura itu. Puasa Asyura itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani gitu. Makanya ketika Nabi tadi hijrah ke Madinah, lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara'a al-yahudu tasumu yauma Asyura. Ketika itu Nabi melihat orang Yahudi puasa apa? Asyura itu. Dan ketika itu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, ma hadza, apa ini? Orang Yahudi menjawab, hadza yaumun shalihun. Ini hari baik, Pak. Bulan Muharram hari apa, Pak? Baik. Saya coba ke tradisi Jawa dulu, Pak. Kalau tradisi Jawa, bulan Muharram itu disebut wulan syura, Pak. Terkenal wulan apa, Pak? Apes, wulan angker. Makanya jenengan saniki buan amplope kosong, Bu, ya. Wonten amplop apa mboten? Mboten. Gak wonten wong sing duweni gawe. Kenapa dianggap angker itu? Jenengan membangun rumah kadang juga apa, Pak? Gak wani. Bulan apa? Syura. Tapi kalau jenengan melihat sejarah, Pak, toh, Bu, ternyata bulan Syura itu sebenarnya sama Sultan Agung Mataram. Perayaan di Sultan itu selalu dilakukan di bulan Syura. Sultan Maumanto itu di bulan Syura. Sultan Terwatan, Wilujengan, pokoknya semua kegiatan kesultanan itu dilakukan di bulan Syura. Dan jenengan rakyat biasa, rakyat jelata kok mau bikin acara menyaingi acara kerajaan atau keraton, Pak, itu kualat ya, atau ganti dugo. Nah, sehingga muncul itu, Pak. Makanya muncul nak melakukan apa, pernikahan di bulan Syura itu nanti apes itu, gak bakal suwe nikahi, nanti bubaran gitu. Itu mitos yang dimunculkan. Padahal dulu sebenarnya hanya sultan, kerajaan, keraton itu enggak mau rakyatnya juga nyaingi bikin acara di bulan Syura gitu. Itu di mitos Jawa semacam itu, Pak. Gitu. Oke. Nah, demikian juga orang Yahudi tadi. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kok puasa di bulan Syura? Dia jawab, hadza yaumun shalihun. Ini hari yang baik, Pak, bukan hari apes atau hari
Tadi apa Pak? Sial. Tapi hari yang baik. Kenapa? Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Artinya ketika bangsa Israel itu. Israel itu apa? Bani Israel itu keturunan siapa Pak? Yakub. Ibrahim punya 2 anak, Ismail sama Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itu yang gelarnya Israel Pak. Yang gelarnya apa? Israel. Isra itu kekasih, Il itu Allah. Makanya ada Mikail, Israfil, Il itu apa? Allah. Ada Elohim juga. Ada Venus Salum Alekhim. Itu apa Pak? Nyanyian di Pondok Zaitun ya. Itu kan yang lagi populer ya. Itu. Memang bahasa Ibrani sama dengan, mirip dengan bahasa Arab, makanya disebut Semitic languages, bahasa Semitic. Makanya Shalom Aleichem. Shalom Aleichem itu apa? Assalamu alaikum. Assalam jadi shin, Shalom. Aleichem maksudnya alaikum itu. Nah, terus Yakub itu punya 12 anak. Yang paling tampan siapa Bu? Anaknya Yakub yang paling tampan Yusuf Bu. Oh, enggak tahu Bu. Yang paling tampan siapa? Yusuf. Taman mana Bu sama bapaknya? Yusuf, terus ada Bunyamin, ada Yahuda atau Yehuda gitu. Yahuda ini yang jadi Yahudi itu. Dan Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun di negeri Mesir itu selama 4 abad atau 400 tahun sampai diutus Nabi Musa. Di antara tugasnya bagaimana? Mengeluarkan Bani Israel ke tanah perjanjian, yaitu mana sekarang? Palestina itu. Makanya di kitab Taurat Pak, atau di Alkitab kan ada perjanjian lama, itu kitabnya orang Yahudi tapi diakui oleh orang Kristen. Ada namanya apa? Sifrul Khuruj Pak, kitab keluaran. Kok kitab keluaran ini maksudnya apa? Kitab yang menjelaskan bagaimana keluarnya Bani Israel dari tanah perbudakan yang ada di Mesir itu. Makanya kitabnya apa Pak? Sifrul Khuruj atau The Book of Exodus. Kitab Exodus, kitab yang bicara tentang apa? Keluarnya Bani Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir gitu. Dan ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun Pak, sampai di Laut Merah gitu, akhirnya nggak ada solusi kecuali nunggu mukjizat atau nunggu wahyu. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Untuk melemparkan atau menggepukkan tongkatnya ke laut, kemudian laut terbelah, akhirnya bisa lewat Laut Merah. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, masuk juga Laut Merah. Tapi setelah itu turun wahyu supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya apa? Tenggelam. Tapi mukjizat Allah Pak, jasad Fir'aun itu kemudian hari ketemu dan sekarang masih disimpan di Museum Tahrir yang ada di Kairo atau Mathaf At-Tahrir. Nanti kalau jenengan punya kesempatan umroh plus Kairo Pak, itu bisa mengunjungi Museum Tahrir. Itu masih ada di Kairo itu. Maksudnya mudah untuk dikunjungi gitu. Dan ternyata Fir'aun itu cebol. Cebol itu apa? Orangnya kecil, pendek, hitam lagi Pak. Menunjukkan orang yang pendek tapi sangat sombong gitu. Dan mencari apa? Mencari Tuhannya Musa itu kan menyuruh siapa? Haman itu apa engineeringnya atau insinyurnya kan untuk bikin bangunan sampai sundul langit, terus mau nyari Tuhannya Musa itu kesombongannya Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhanmu yang paling tinggi, padahal orangnya pendek itu Pak. Itu Fir'aun, pendek kecil itu, cebol gitu. Itu. Nah, karena Nabi Musa itu selamat dari
kejaran Fir'aun tadi. Fasomah Musa, maka Nabi Musa melakukan puasa. Ini puasa kemerdekaan, Pak, kalau bahasa kita. Artinya hari kemerdekaannya orang Yahudi itu tanggal 10 Asyura gitu. Sehingga apa? Melakukan puasa. Nah, ketika Nabi mendengar, Nabi merespon bagaimana, Pak? Mendengar jawabannya orang Yahudi tadi, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kamu sekalian. Sehingga puasa Asyura itu menjadi syar'u mangqoblana, Pak. Syar'u mangqoblana itu apa? Syariat nabi-nabi terdahulu tapi diteruskan oleh Islam. Kayak puasa, Pak. Puasa kan sudah dikenal sebelum zaman Nabi Muhammad. Makanya kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum gitu. Misalnya hitan itu sudah dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim. Haji juga tapak tilas ibadahnya siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Itu disebut apa? Syar'u mangqoblanya, syariat umat-umat yang terdahulu. Sehingga puasa Asyura itu sebenarnya apa? Melanjutkan syariatnya Nabi Musa gitu. Nah, sehingga Pak, kalau puasa Asyura itu pahalanya berapa tahun, Pak? Menghapus berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun, Pak? Kalau puasa Arafah berapa? Kalau puasa Arafah itu 2 tahun, Pak. Tahun madiyatan wa mustaqbalatan, tahun yang sudah lewat dan akan datang. Tapi kalau puasa Asyura itu Nabi bilang apa? Yukaffiru as-sana al-madiyah, menghapus tahun yang sudah lewat. Kenapa kok puasa Arafah tanggal 10 apa, Pak? Tanggal 9 Dzulhijjah dan puasa Asyura tanggal 10 apa? Muharram. Itu lebih besar puasa Arafah, Pak. Kenapa? Puasa Arafah 2 tahun, puasa Asyura 1 tahun. Ini penting, Bu, ya, sing jenengan suka menghitung ganjaran itu ya. Ya nak oleh, Pak. Nabi boleh, Pak, wong ibadah itu kan ada arojak, Pak. Berharap, ya boleh-boleh saja orang apa beribadah, semakin pahalanya besar semakin termotivasi atau semangat, Pak. Ya itu. Karena ibadah itu kan ada al-khauf, takut kepada Allah, ar-raja, berharap, kemudian apa? Kemudian apa? Al-khauf, ar-raja, terus apa? Al-mahabbah, yaitu kecintaan gitu. Oke. Kenapa kok lebih tinggi? Karena kalau puasa Arafah itu syariatnya Nabi Muhammad, sehingga nilainya lebih 1 tahun daripada puasa Asyura, karena Asyura itu sudah syariatnya Nabi Musa. Sehingga syariat Nabi Muhammad lebih mulia daripada syariatnya Nabi Musa. Nah, itu kira-kira gitu, Pak. Terus kanan ketika Nabi Muhammad itu meneruskan syariat yang terdulu, Pak, itu pasti mendatangkan wajhu mukhalafah. Wajhu mukhalafah itu apa? Syariat itu diterima, dikontinuitaskan, Pak, atau diteruskan, tapi juga ada sisi yang menyalahi atau berbeda, yaitu dikenalkan puasa Tasu'a gitu. Tanggal 9 apa? Muharram. Tasu'a itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Pak, dan Imam Ahmad, Nabi bersabda apa? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Kalau saya masih hidup tahun ke depan, la asumanna, sungguh aku akan benar-benar puasa at-tasi'ah tanggal apa? 9 Asyura atau 9 Muharram. Tapi yang menjadi masalah, Pak Tobu, ini kan Nabi berandai-andai kalau dia masih hidup tahun depan. Tapi yang terjadi bagaimana, Pak? Nabi puasa Tasu'a atau enggak? Tidak. Maka dalam hadisnya, Pak,
Dikatakan apa? Falam ya'ti al-amu muqbil, belum datang tahun yang ke depan, hatta tuwfiya Rasulullah, tapi Rasulullah sudah meninggal. Berarti prakteknya Nabi melakukan puasa Tasu'a atau tidak, Pak? Belum. Tapi Nabi punya keinginan atau enggak? Ya. Nabi sudah mengucapkan enggak? Sudah. Lah boleh dilakukan atau enggak? Nah, ini masuk sunnah apa, Pak? Sunnah itu kan 3. Qauliyah, ucapan Nabi, fi'liyah, perbuatan Nabi, takririyah, ketetapan. Ini masuk qauliyah, Bu. Kan Nabi sudah mengucapkan meskipun belum menjadi sunnah fi'liyah. Tapi kalau sudah masuk sunnah itu sudah boleh dilaksanakan. Dan sehingga puasa Tasu'a itu boleh dilakukan, Pak. Sebagian ulama, Pak, membagi puasa Asyura itu 3 tingkatan, Pak. Puasa yang utama yaitu tanggal 9, 10, 11. Itu tingkatan yang pertama, Pak. Tapi yang 11 itu sama majelis tarjih, Pak, belum ditarjihkan. Karena hadisnya itu dhaif, Pak. Hadis Ibnu Abbas. Nabi bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud." Puasalah kamu hari Asyura dan selisialah di dalam hari Asyura itu apa? Orang Yahudi. Bagaimana cara menyelisihinya? Sumu qabla yauman, suruh puasa sehari sebelumnya. Tanggal berapa, Pak? 9. Au ba'da yauman, atau setelahnya, berarti tanggal 11. Tapi hadisnya ini oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud itu dikatakan isnaduhu dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Sehingga di HPT jilid 3 ada, Bu, ya. Tapi hadisnya semuanya dhaif, Bu. Yang bilang tanggal 11. Sehingga kalau di Muhammadiyah belum diterima, Pak. Sehingga kalau di Muhammadiyah ya jenengan boleh Tasu'a Asyura. Berarti 9, 10. Kalau nggak bisa ya Asyura saja gitu. Berarti cukup tak? Kalau 9 saja, apakah boleh atau enggak? Ya boleh, tapi kan intinya puasa itu yang paling utamanya kan Asyura itu. Maksudnya yang pokok kok ditinggal, yang tidak begitu pokok kok di tanggalnya 9 itu Kamis, 10-nya Jumat, terus 11-nya Sabtu. Heeh. 9, 10, 11 itu jadi Sabtu. Enggak, kalau mengkhususkan puasa hari Jumat memang tidak boleh. Tapi itu kalau mengkhususkan, lah kita pas misalnya Asyura jatuh pada hari Jumat sebagaimana yang akan datang ini, Pak. Kalau jenengan puasa hari Jumat saja, Asyura saja, mergo enggak begitu kuat, Pak, toh, Bu. Wis aku kan rong dina sabut sedina wae, karena hari Jumat, Pak. Padahal tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Itu tidak mengkhususkan karena ada perintah, kebetulan jatuh hari Jumat, itu bukan mengkhususkan, tidak kena hadis yang larangan tadi ya. Kecuali kalau jenengan nggak ada sebab apapun tiba-tiba mau puasa hari Jumat, ya itu yang enggak gitu. Nah kalau jenengan puasa Daud kan pasti lewat hari Jumat gitu, ya itu. Kalau itu enggak apa-apa gitu. Jadi kalau yang 11 tadi yang memang hadisnya apa? Dhaif gitu. Kalau jenengan mau apa? 9, 10 berarti baik. 10-nya sama dengan orang Yahudi, 9-nya menyelisih orang Yahudi. Tapi kalau jenengan 10 saja, oh saya berarti ibadah saya sama orang Yahudi. Enggak, Pak. Kan sudah diakui sebagai syariat Nabi Muhammad, dan memang syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat sebelumnya kan, makanya innama bu'itsu li utammima, untuk menyempurnakan. Akhlak itu sudah ada sejak sebelum Nabi, tapi bukan Nabi hanya menyempurnakan etika yang lebih baik, bukan berarti sebelum Nabi nggak ada etika, tidak. Nah syariat Nabi juga semacam itu. Nabi itu menyempurnakan syariat yang sudah ada yang dihapus, ada yang masih diteruskan itu ya. Oke.
Kemudian kalau ingin memperbanyak puasa ya, itu bisa juga Pak Tabu. Oh mumpung bulan Muharram, saya puasa Daud 1 bulan, boleh. Kan tadi seutama-utama puasa setelah Ramadan bulan Muharram. Misalnya coba puasa Daud 1 bulan, boleh. Kalau kuat Pak itu. Atau puasa Senin Kemis, ya mumpung bulan Muharram, saya tak puasa Senin Kemis, boleh. Karena tadi Nabi bersabda seutama-utama puasa setelah Ramadan di bulan Allah yaitu Muharram. Atau Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 mumpung bulan Muharram. Kemudian berikutnya memperbanyak amal ibadah. Pokoknya amal ibadah apapun Pak. Loh. Ya bisa silaturahmi, bisa mendatangi kajian. Oh saya nggak pernah ikut ngaji, mumpung bulan Muharram. Gitu ya. Ya, berikutnya Pak, ini yang terakhir. Tahun baru Hijriah atau tahun Hijriah atau kalender penanggalan tahun Hijriah itu sudah ada di zaman Nabi atau belum? Belum. Lalu kapan itu? Jadi kalender Hijriah itu kalender namanya kan Hijriah, berarti kalender yang merujuk hijrahnya Nabi. Kita berada di tahun berapa sekarang? 1445. Itu menghitungnya sejak Nabi hijrah di kota Madinah. Ada tahun Masehi atau Miladiah Pak. Itu merujuk pada kelahiran siapa Pak? Yesus Kristus. Kita sekarang tahun 2023. Itu menghitungnya sejak kelahiran Yesus. Itu kalender Masehi Pak. Masehi itu kan kalender Kristen. Apalagi dulu kerajaan kerajaan Romawi Pak, itu kan masuk menjadi Kristen kan, ketika kaisarnya namanya Agustus Pak. Itu tawar menawar antara Kristen dan kaisar Agustus itu. Oke. Nah sekarang jadi kalender Hijriah atau penetapan kalender Hijriah itu belum ada di zaman Nabi Abu Bakar, baru di zaman Utsman ibn Affan. Itu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu baru membuat sistem penanggalan kalender Hijriah. Di antara alasannya apa Pak? Yang pertama kepentingan administrasi, artinya menertibkan korespondensi. Kenapa? Karena wilayah Islam sudah mulai luas Pak. Islam masuk Persia itu Iran Pak. Masuk Afrika Utara, ada Mesir. Mesir itu ditaklukkan pada masa khilafah siapa? Umar ibn Khattab. Jenderalnya siapa Pak? Amr ibn As. Makanya di Kairo ada daerah Pak, itu masih di Kairo ya, namanya Fustot. Fustot itu dulu daerah yang dihuni oleh Amr ibn As Pak. Ada masjidnya, Masjid Amr ibn As itu yang ditempati oleh Amr ibn As. Nah karena wilayah Islam itu sudah luas Pak, maka Umar bin Khattab punya kepentingan, yaitu mengatur administrasi, bagaimana korespondensi antara satu daerah dengan daerah lain itu lancar Pak. Yang kedua, menandai peristiwa yang terjadi. Kenapa? Karena sejarah Islam itu perlu untuk dicatat. Nah, kalau tidak punya sistem kalender Pak atau penanggalan, gimana mencatat peristiwa yang terjadi di dunia Islam? Maka sama Umar ibn Khattab dibuatlah sistem penanggalan Hijriah yang menghitungnya sejak hijrahnya Nabi, yang kita sekarang berada di tahun 1445. Sehingga yang menjadi pertanyaan Pak atau Bu, jenengan kemarin ketika awal tahun kegiatan ibadahnya apa Pak? Kegiatan ibadahnya apa? Nggak ada ya? Baca doa akhir tahun awal tahun atau enggak? Nggak kenal juga ya. Doa awal tahun, doa akhir tahun ada? Nggak ada. Berarti doa awal tahun akhir tahun itu kira-kira ada hadisnya atau tidak Pak?
Jenengan nggak amalin Pak, itu yang jelas ya. Ada atau enggak Pak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Wong penanggalan kalender Hijriah itu dimulai sejak Umar ibn Khattab. Berarti Nabi tidak pernah mengajarkan doa awal tahun, akhir tahun, tidak pernah, nggak ada. Kalau Nabi mengajarkan doa melihat hilal, iya Pak. Gitu. Tapi kalau awal tahun, akhir tahun tidak ada, karena belum dikenal. Meskipun bulan itu sudah ada, bulannya apa tadi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi sistem penanggalan kalendernya yang belum ada gitu. Sehingga Nabi tidak pernah mengajarkan apa, doa awal tahun, doa akhir tahun gitu. Kemudian juga misalnya soal sholat awal tahun, sholat akhir tahun nggak ada. Puasa awal tahun, puasa akhir tahun tidak ada. Kenapa? Karena tadi 1 Muharram itu yang bikin siapa? Umar ibn Khattab. Oke. Mungkin itu ya kajian kita, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Oke, monggo Pak. Oke. Yang menetapkan Muharram sebagai bulan 1 itu siapa? Ya. Muharram bulan 1 gitu maksudnya. Bulan yang ke-1 gitu. Maksudnya gitu ya? Pertama, Ya. seperti Januari bulan 1 gitu. Itu sudah sejak ada, sejak dulu sudah ada Pak. Kan tadi inna iddatas syuhuri indallah apa? 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi kalau Muharram bulan 1 sudah ada Pak sejak dulu. Tapi mengawali tahun Hijriahnya itu yang membuat siapa? Umar ibn Khattab itu. Umar ibn Khattab. Yang kita sekarang sampai 1445 itu Umar bin Khattab, menandai peristiwanya sejak awal apa? Hijrahnya Nabi. Tapi kalau bulan 1 Muharram sudah ada Pak. Hanya saja kan dulu melihat tanggalnya itu kan kalau sudah apa Pak? 29 itu mulai ru'yatul hilal, kan cuma gitu yang dilakukan Nabi. Karena Nabi bilang bulan itu ya kalau enggak 29 ya 30. Itu saja. Tapi belum dikenal ini tahun apa? Pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai 1445 belum ada di zaman Nabi. Di zaman Abu Bakar juga sama, belum ada. Tapi nama bulan sudah ada. Makanya Nabi kan puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu sudah ada. Dan menentukan masuk dan keluarnya bulan atau masuknya bulan itu dengan ru'yatul hilal, patokannya. Karena 1 bulan itu Qamariyah kalau enggak 29 ya 30. Cuma itu. Berarti kalau malam 29 enggak dilihat bulan ya berarti dilakukan istiqmal 30, gitu saja melakukannya gitu. Simple gitu Pak ya. Nah itu Nabi Hijriah itu kan bukan bulan Muharram. Bukan. Ya itu menarik ya. Hijriah. Ya. Nabi Hijrah itu bulan apa? Rabiul Awal. Nah tadi hadisnya kok lama qadima al-Madinah, nama qadima an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi sampai kota Madinah. Fara'a al-yahudu ya tasumu yaum Asyura. Nabi melihat orang Yahudi puasa Asyura. Ini gimana Nabi hijrahnya Rabiul Awal kok melihat orang Yahudi di bulan Asyura lagi puasa. Hadis itu maksudnya bukan itu. Maksudnya Nabi Rabiul Awal datang ke kota Madinah, tapi setelah sampai bulan Muharram, bulan berikutnya baru melihat orang Yahudi puasa. Memahami hadisnya semacam itu ya. Bukan berarti Nabi sampai Madinah bulan Muharram, tidak. Rabiul Awal. Kan setelah Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya ya. Sampai tahun depan bulan Muharram Nabi baru melihat orang Yahudi melakukan puasa. Itu maksudnya gitu Pak hadis tadi. Nggih,
Monggo yang lainnya. Nggih. Nggih. Statusnya tahun baru Islam itu gimana? Tahun baru Islam nggak ada dalam nggak, maksudnya tahun baru Islam itu muamalah duniawi ya Pak. Dan itu memang jadi identitas Islam. Maksudnya tidak dihubungkan dengan ibadah tertentu. Misalnya kalau jenengan tahun baru Islam menyambut tahun baru Islam yang nggak ada tuntunannya gitu. Tapi itu memang penanggalan dalam dunia Islam gitu saja. Maksudnya sehingga tadi tidak ada doa awal tahun, doa akhir tahun, sholat awal tahun, sholat akhir tahun, puasa awal tahun, puasa akhir tahun nggak ada Pak. Karena itu baru dilakukan di zaman Umar ibn Khattab. Itu saja. Nah kalau sekarang berlaku di dunia Islam Pak, apalagi sekarang Muhammadiyah kan dari ru'yah pindah ke hisab, sekarang penanggalan sistem kalender global Pak nanti. Seluruh dunia satu kalender. Ini upaya Muhammadiyah sudah mulai disosialisasikan ya. Meskipun mungkin level internasional banyak tantangan dan hambatan, paling tidak warga Muhammadiyah sudah mengarah ke sana. Jadi kita sudah punya kalender yang paten gitu, sehingga kita sudah tidak ribut gitu. Mau satu Ramadan ru'yah atau hisab. Nah, itu yang sering menjadi perdebatan tahunan Pak itu. Dan kita sudah mengarah nanti sistem kalender global. Artinya semuanya pakai sistem satu kalender. Ini yang dirakerkan Pak, raker Rakernas, rapat kerja nasional Majelis Tarjih kemarin ya, mulai hari Jumat sampai hari Ahad kemarin. Ini yang sudah ada upaya untuk mengarah ke situ dan sudah mau sosialisasi ke warga Muhammadiyah. Meskipun masih banyak hambatan dan tantangan itu. Oke, yang lainnya monggo Pak. Nggih, monggo. Di bulan Muharram ini kalau orang Jawa dikenal dengan tironan. Ada enggak kisah yang menyatakan bahwa tironan itu ada di bulan Suro? Nggih, Pak. Kalau tironan saya belum menemukan, Pak. Tapi yang saya temukan itu ada upacara sedekah bumi, nyadran. Itu dilakukan di bulan Suro atau sasi apa? Suro, yaitu hari Nahas atau Nahas ya, atau tahun kesialan itu. Sehingga di beberapa tempat ada muncul bubur Suro, Pak. Bubur Suro itu apa? Dimasak di kendi atau kuali ya, kuali dari tanah itu loh. Sebagian dimakan, sebagian apa? Dikubur gitu. Itu model upacara suronane, Pak. Dan ini satu daerah dengan daerah yang lain beda ya. Tradisinya apa? Beda. Mitos dan kepercayaan yang muncul juga beda. Termasuk ngumbah keris, apalagi Pak? Pelatihan maling jadi 10 Asyura, Pak. 10 Suro, berarti nak gak kecekel, berarti sakti tenan. Kan mau hari sial, ada mitos yang cukup macam-macam ya di masyarakat ya. Dan satu daerah dengan daerah yang lain beda-beda itu. Tapi kalau tironan saya belum tahu, Pak. Saya menemukan beberapa person itu tironan dilakukan di bulan Muharram. Ya mungkin tadi Pak, tolak bala atau biar nggak sial tadi. Kan ini kan bulan keramat. Kalau kita bisa lewat bulan keramat, bulan berikutnya lebih mudah itu. Cumanya yang belum berani itu Pak, bikin mantu bulan Syura. Kan kalau ternyata mantu bulan Syura suami istrinya rukun kan berarti hebat Pak. Gitu ya. Oh ya, jeneng Syura. Nggih. Ya disuruh. Nggih, monggo yang lainnya, monggo. Nggih, monggo Bu, nggih, monggo.
Hmm. Hmm. Ya. Yang jelas kalau hadisnya yang dilakukan Nabi tidak ada, Bu. Kenapa? Nabi laki-laki kok, ini tanya perempuan. Guyon, Bu, guyon. Ya saya paham. Ada itu dilakukan Aisyah. Aisyah itu mengimami sahabiat, sahabat perempuan. Yang dilakukan Nabi yang dilakukan Aisyah bagaimana? Faqamat wasatuhunna. Dia berdiri di tengah, tidak di depan. Kenapa? Karena wanita itu dalam ibadah sangat diproteksi gitu. Kalau jamaahnya khusus wanita nggak apa-apa adzan, tapi adzannya tidak usah speaker luar. Di Jogja itu Pak, yang Masjid Agung ke belakang itu kan ada musola Aisyah. Enggak, bukan Nanggal Dhuwur Pak, yang ke sana lagi. Ada musola Aisyah. Musola khusus perempuan, wanita. Itu boleh pakai adzan tapi enggak usah speaker luar itu. Dan imamnya tadi faqamat wasatuhunna, di tengah-tengah itu. Ya, itu. Ya berada di tengah. Gimana? Ya kalau membatalkan tidak sampai, Bu. Tidak sampai. Itu kan hanya adab itu. Tapi kalau Panji Gumilang, ini kan yang lagi heboh kan. Ke kanan, ke kiri dan seterusnya gitu. Ya. Ya dia melakukannya tahu atau enggak kan itu. Ya kalau di belakangnya enggak apa-apa kan, kalau soft depan sudah penuh kan belakangnya ya. Kan sama tuh Bu. Ya boleh, berarti kan kalau soft depan sudah penuh ya soft belakang itu sama dengan jamaah laki. Tapi yang menjadi perdebatan kan itu kan Panji Gumilang perempuan kan di depan itu pakai ayat Quran Pak itu. Karena Qurannya bilang apa? Wal mu'minuna wal mu'minat, laki-laki dan perempuan kan disandingkan Pak. Berarti perempuan ya boleh sholat di samping laki-laki, karena Al-Quran apa Pak memposisikan wanita sejajar dengan apa? Perempuan dengan laki-laki. Itu kan nah itu dengan kemudian mengutip mazhab Soekarno itu Pak. Memang Soekarno itu pernah hinggang di rapat Muhammadiyah Pak tahun 1939. Ketika di Sumatera ada takbir di forum rapat Muhammadiyah, sehingga Soekarno apa? Keluar, karena Soekarno menganggap takbir itu simbol perbudakan wanita. Sehingga kalau wanita itu sholatnya selalu di belakang, itu berarti Islam melakukan diskriminasi terhadap apa? Perempuan itu, atau memperbudak perempuan. Bukan semacam itu. Yang pertama Nabi bersabda apa? Khairus sufufi rijali awwaluha. Sebaik saf laki-laki apa? Yang pertama, wasyaruha akhiruha, yang terjelek yang belakangan. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaik laki-laki perempuan apa? Di akhir. Wasyaruha awwaluha, yang sejelek-jeleknya yang depan. Dan Nabi bersabda akhiruhunna, suruh apa? Mengakhirkan saf wanita. Memang anjurannya Nabi semacam itu Pak. Sehingga kalau dalam mazhab Hanafi Pak dengan mazhab Zaidi, kalau wanita itu sholat di samping laki-laki, laki-laki yang di sampingnya sholatnya batal, dan laki-laki yang di belakangnya itu tapi pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Zaidi. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i hanya makruh saja Pak, makruh.
Tapi terlepas perbedaan mazhab semacam itu, Pak, dari segi etika itu kan nggak baik, Pak. Ketika wanita sholatnya di depan di samping laki-laki, kira-kira sholatnya khusyuk atau enggak, Pak? Enggak khusyuk itu. Pasti konsentrasinya sampingnya, Pak. Apalagi cantik, Pak. Gitu. Dan memang Panji Gumilang itu kan ketika masuk UIN, Pak, itu Nurkolis Majid keluar, beliau masuk sama-sama HMI, Pak. Sehingga pemikirannya, kata Panji Gumilang, bukan ngikut Nurkolis Majid ya dengan Islam liberalnya itu, tapi memang sepaham. Itu. Memang ada tokoh liberal, Pak, namanya Aminah Wadud. Oleh UIN Jogja itu sering didatangkan, Pak. Aminah Wadud itu kan tokoh feminim, Pak, atau aktivis perempuan itu. Dia di Washington DC, Pak, itu sudah khutbah Jumat dan jadi imam Jumat, Pak. Jamaahnya laki itu. Karena tadi kesetaraan gender itu. Itu pasti jamaahnya banyak, Pak. Apalagi perempuan jadi imam cantik lagi, Pak. Pasti jenengan semangat itu. Tapi semangatnya bukan lillahi ta'ala, tapi semangatnya apa, Pak? Nah itu lijawaliha itu, Pak. Karena kecantikannya. Mungkin itu ya. Yang lainnya ada atau enggak? Atau kita cukupkan ya? Ya, mungkin yang terakhir, monggo. Ya. Ini nyimpang lagi, Pak. Ya, monggo. Ada orang yang mengatakan kalau orang meninggal dunia pada waktu puasa dia punya hutang puasa selama 10 hari, maka ahlinya wajib mengkodok 10 hari itu. Itu artinya ada enggak? Ya, paham saya. Kalau misalnya meninggalnya malam hari ke-20 daripada bulan Ramadan, misalnya 9 atau 10, itu enggak ada, Pak, hadisnya. Yang ada itu hadisnya, Pak, man mata wa alaihi shaum atau man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka walinya yang mempuasai. Tapi kan hutang puasa itu maksudnya tadi misalnya dia di bulan Ramadan hidup, Pak, tanggal 20 hari ke-20 hidup gitu, masih puasa, tapi yang seterusnya misalnya enggak puasa gitu, atau mungkin 1 bulan utuh lah enggak puasa, setelah Ramadan dia masih hidup, Pak, gitu, kayak karena sakit ataupun macam-macam, Pak, itu. Kemudian meninggal, itu walinya yang disuruh mempuasai gitu. Di putusan tadi juga semacam itu, Pak. Tapi hukumnya tidak wajib. Boleh puasa, boleh it'am, memberi makan orang miskin gitu. Kalau memang susah walinya puasa ya kasih it'am, memberi makan atau bayar fidyah itu loh, Pak, sama ya. Itu diperbolehkan semacam itu, 2 pilihan. Karena hadisnya itu semuanya sahih, Pak. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu wa alaihi shaumun shoma anhu walihu. Kenapa, Bu? Gimana, Bu? Kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Itu kan konteksnya berkaitan wanita haid, Bu. Ya. Itu kan wanita haid. Kata Ummu Atiyah, kata Aisyah, ketika Aisyah mengalami haid kan, maka Aisyah mengatakan kunna nu'maru biqada'i as-shaum. Kita para wanita diperintahkan untuk mengqada'i puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan tidak diperintah untuk mengqada'i shalah. Tapi itu kan konteksnya puasa dan juga untuk wanita haid gitu. Puasanya kan diqada'i, Bu. Tapi kan ini kodoknya wali. Ya kalau mungkin jenengan itu dihubungkan dengan sholat, Bu. Kalau sholat dikodoi atau tidak. Kalau puasa ya wanita haid ya masih dikodoi. Ya kan?
Kalau it'am ngasih makan itu dihubungkan dengan apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu, Bu. Gitu. Ke situ itu. Ya meskipun apa tadi? Boleh puasa, tapi kalau puasa berat it'am gitu. Atau misalnya walinya berapa itu dibagi juga boleh. Kan yang penting wali, Pak. Misalnya walinya banyak, sudah dibagi. Punya hutang puasa berapa gitu kan, itu boleh dibagi. Kalau sholat nggak ada hadis khusus, gitu. Nggak. Ya memang nggak, itu yang dilakukan oleh Taqiyuddin As-Subki, Pak, dalam I'anatul Talibin. Ada kitabnya, tapi hadisnya nggak ada. Gitu. Kitabnya itu maksudnya dalam kitab mazhab apa yang dilakukan oleh Imam Taqi As-Subki itu ada keluarganya yang punya sholat kemudian diqodhoi. Tapi qaul mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sholat itu tidak diqodhoi gitu. Ya, gitu. Oke, mungkin itu ya. Kita cukupkan, Pak ya. Ya, ya. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.